Selamat datang di kelompok 8 bank dan lembaga keuangan lainnya. Kelompok ini beranggota 3 orang. Yang pertama, Sandi Priyatna. Yang kedua, BY. Yang ketiga, saya sendiri, Fahmi Anwaruddin. Kali ini kita akan membahas materi yang ada di MUBI yang berjudul Bank Syariah. Kita akan membahas mulai dari pengertian bank syariah, ciri-cirinya, fungsinya, dan bahkan sejarah singkatnya. Baik, yang pertama kita akan mendengarkan penjelasan mengenai apa itu bank syariah. Lanjut bersama saya, Sandi Priyatna, yang akan menemani Anda dengan informasi menarik dan bermanfaat pada segmen kali ini. Kita akan membahas sebuah institusi keuangan yang semakin populer di Indonesia, yaitu Bank Syariah. Apa itu Bank Syariah? Bagaimana ciri-cirinya? Serta apa saja fungsi dan produk yang ditawarkan? Simak ulasannya berikut ini. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yaitu sesuai dengan syariat atau hukum Islam. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga atau riba, melainkan menerapkan konsep bagi hasil, jual beli, dan akad yang sesuai dengan prinsip Islam. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan berkah bagi semua pihak. Lalu, apa saja ciri khas yang membedakan bank syariah dari bank konvensional? Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, bebas riba. Bank syariah tidak menerapkan bunga, melainkan sistem bagi hasil atau akad lain yang halal. Yang kedua, berlandaskan syariah Islam. Semua transaksi dilakukan berdasarkan prinsip Islam dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Yang ketiga, mengutamakan keadilan. Keuntungan dibagi secara adil antara bank dan nasabah sesuai kesepakatan. Yang keempat, bersifat transparan. Setiap transaksi jelas akadnya dan harus diketahui kedua belah pihak. Yang kelima, mengedepankan etika Islam. Tidak mendanai usaha yang bertentangan dengan syariat seperti industri minuman keras atau perjudian. Sama seperti bank konvensional, bank syariah juga memiliki beberapa fungsi utama, yaitu antara lain menyediakan jasa keuangan yang halal sesuai dengan prinsip Islam, lalu membuat pengelolaan dana masyarakat melalui tabungan, deposito, dan investasi berbasis syariah, dan juga ada memberikan pembiayaan usaha kepada pelaku bisnis dengan akad yang adil dan tanpa riba. Dan yang terakhir, mendorong inklusi keuangan dengan membuka akses perbankan bagi masyarakat luas, termasuk usaha kecil dan menengah. Tak hanya itu, bank syariah juga menawarkan berbagai produk keuangan yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Beberapa di antaranya adalah tabungan syariah, menggunakan akad mudharabah atau bagi hasil, atau wadiah atau titipan. Lalu ada deposito syariah, yaitu menawarkan keuntungan berbasis bagi hasil, bukan bunga. Lalu ada pembiayaan syariah seperti murabahah, jual beli dengan margin keuntungan, musyarakah atau kerjasama modal, dan mudharabah atau bagi hasil. Lalu ada gadai emas syariah atau yang disebut dengan RAN, yaitu alternatif pembiayaan dengan jaminan emas tanpa unsur riba. Dan yang terakhir ada asuransi syariah atau takaful, yaitu proteksi keuangan berbasis gotong royong dan prinsip syariah. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan tentang bank syariah, sistem perbankan yang tidak hanya menawarkan keuntungan finansial, tetapi juga keberkahan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda yang menonton video ini. Saya Sandi Priyatna, undur diri. Sekian.
Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya BY. Saya akan membawakan materi yaitu yang berjudul Sejarah Singkat Bank Syariah. Nah, dalam internasional, Bank Syariah dikenal sebagai Islamic Banking atau juga Interest Free. Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan emblem-emblem Islam karena adanya kekhawatiran rejim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini, Ahmad El-Nazar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing atau pembagian laba. Di kota Midgamar, pada tahun eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967, dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank ini yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk partnership dan membagi keuntungan yang dapat dengan para penabung. Islamic Development Bank atau IDB kemudian berdiri pada tahun 1974, disponsori oleh negara-negara yang bergabung dalam organisasi Konferensi Islam. Walaupun utamanya bank tersebut adalah bank antar pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negara anggotanya, IDB menyediakan jasa finansial berbasis fee dan profit sharing untuk negara-negara tersebut dan secara eksplisit menyatakan diri berdasarkan pada syariah Islam. Di belahan negara lain, pada kurun 1970-an, sejumlah bank berbasis Islam kemudian muncul di Timur Tengah, antara lain berdiri Dubai Islamic Bank 1975, Faisal Islamic Bank of Sudan 1977, Faisal Islamic Bank of Egypt 1977, serta Bahrain Islam Bank 1979 di Asia Pasifik. Filipina Amanah Bank didirikan tahun 1973 berdasarkan dekret presiden. Dan di Malaysia tahun 1983 berdiri Muslim Pilgrimage Saving Corporation yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.